Setiap orang lahir dengan minimal ada 9 kecerdasan. Salah satu yang saya mau sampaikan pada video ini adalah mengenai kecerdasan spasial. Ada 7 tanda bagi orang yang menonjol kecerdasan spasialnya. Apakah itu kecerdasan spasial? Dan apakah kamu memiliki ketujuh tanda kecerdasan spasial itu? Simak video ini dari awal sampai selesainya. Selamat menyaksikan. Apakah kecerdasan spasial itu? Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang mampu berpikir secara 3 dimensi di dalam ruang. Dia mampu melihat secara visualisasi dan berimajinasi dan mengolah apa yang dia lihat. Jadi ini adalah bagian dari kecerdasan spasial. Misalkan seorang fotografer landscape, dia pasti memiliki kecerdasan spasial bagaimana dia mengambil angle atau sudut foto yang menarik. Itu salah satu wujud dari kecerdasan spasial. Di dalam kecerdasan spasial ini ada 7 tanda bagi orang yang memiliki kecerdasan spasial. Tanda pertama bagi orang yang menonjol di dalam kecerdasan spasial ini adalah bahwa orang ini mampu membaca peta, grafik, tabel, atau diagram, dan yang lainnya sejenis itu dengan cepat dan tepat. Dia mampu mengerti dengan cepat dan tepat. Ini adalah tanda yang pertama. Tidak semua orang mudah untuk memahami peta. Tidak semua orang mudah untuk memahami sebuah grafik. Tapi orang yang memiliki kecerdasan spasial yang menonjol, bagi dia itu adalah sesuatu yang menggairahkan dan mudah untuk dilakukan. Tanda yang kedua, orang ini mampu menggambar manusia itu bisa hampir sama persis dengan yang aslinya, atau menggambar objek yang lain hampir sama persis dengan yang aslinya. Jadi perhatikanlah anak dari Bapak Ibu. Kalau anak dari Bapak Ibu jago menggambar objek-objek, menggambar rumah yang dia lihat, menggambar mobil yang dia lihat, atau menggambar hal-hal yang lain, itu memiliki kemiripan yang tinggi. Kemungkinan besar anak dari Bapak Ibu atau murid dari Bapak Ibu guru itu memiliki kecerdasan spasial. Tanda yang ketiga, orang yang memiliki kecerdasan spasial itu gemar menonton film, melihat foto, melihat pameran, hal-hal yang sifatnya visualisasi, sifatnya mereka pandang, mereka lihat. Itu mereka gemar sekali melakukannya. Jadi jangan-jangan orang yang hobinya menonton film ke bioskop itu bukan hanya hobi, tapi memang itu adalah hasrat atau dorongan dari kecerdasan yang dia miliki. Sedangkan tanda yang keempat, orang yang memiliki kecerdasan spasial itu sangat senang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan visualisasi. Jadi kalau kita mau mengajar orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial, ya kita harus menggunakan seperti yang saya gunakan ini. Presentasi, ada gambarnya, itu lebih menarik buat mereka daripada sekedar auditori, daripada sekedar mendengar semata.
Mereka senang sekali melihat pameran, mereka senang sekali melihat pemandangan, hal-hal yang visual. Kalau Bapak Ibu memiliki anak menunjukkan tipikal-tipikal yang tadi saya sebutkan, kemungkinan besar anak Bapak Ibu memiliki kecerdasan spasial. Namun jangan langsung menjatuhkan keputusan itu terlebih dahulu, ikuti tanda-tanda yang berikutnya. Tanda yang kelima, orang yang memiliki kecerdasan spasial itu senang berimajinasi, senang berhayal. Kenapa? Karena imajinasi itu adalah menciptakan sebuah gambar, menciptakan sebuah visualisasi, bukan visualisasi secara kasat mata, tapi visualisasi di dalam pikiran mereka. Makanya ada yang menyebut bahwa pikiran kita ini adalah seperti teater atau theater of mind, ya teater di dalam pikiran. Mereka senang berimajinasi sampai mereka dewasa. Jadi kalau kamu senang berimajinasi, kamu senang menggambarkan nanti kamu akan bangun karir yang seperti apa, kamu akan membangun rumah yang seperti apa, kamu akan menikah dengan pasangan hidup yang seperti apa, punya anak yang seperti apa. Kamu sudah visualisasikan di dalam imajinasimu, kemungkinan juga kamu orang yang memang ahli atau kuat di dalam hal tersebut karena kamu memiliki kecerdasan spasial. Tanda yang keenam, orang yang cerdas secara spasial ini senang membuat coret-coret. Goresan-goresan di kertas, kalau dia pengen pergi ke satu tempat, mungkin dia menggambar dulu. Ya, jalan-jalannya atau petanya secara garis besar, atau dia dalam mengisi waktu kosongnya, dia coret-coret dan akhirnya menjadi seperti sebuah goresan yang ada artinya. Ya, itu adalah salah satu tandanya. Tapi kalau anak saudara masih kecil, anak bapak ibu masih kecil dan dia mencoret-coret tembok, bikin garis, bikin lingkaran dan sebagainya, itu belum tentu menunjukkan bahwa anak bapak ibu cerdas secara spasial. Itu mungkin adalah dorongan dari anak tersebut untuk menunjukkan kreativitasnya atau keingintahuannya dan sebagainya. Jadi itu adalah kedua hal yang berbeda. Nah, tanda yang terakhir, tanda yang ketujuh, orang yang cerdas secara spasial ini itu biasanya menangkap sebuah gagasan atau menangkap sebuah pelajaran itu lewat visualisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa lewat presentasi seperti saya, bisa lewat gambar, foto, PowerPoint, dan sebagainya. Itu lebih masuk dan lebih bisa mereka tangkap daripada sekedar mengajar dengan kata-kata. Bila kamu belum mendengar atau menyaksikan video tentang kecerdasan linguistik, kamu bisa ikuti di sini. Ini adalah linknya. Bila kamu setelah mendengar 7 tanda ini, kamu bisa dapatkan 1 sampai 3 tanda, tapi belum sampai 80-90% dari 7 tanda tersebut, jangan buru-buru memutuskan. Kamu dengarkan terlebih dahulu penjelasan-penjelasan dari kecerdasan yang lainnya, supaya kamu lebih mengerti diri kamu dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya bila kamu belum subscribe channel Agus Vianus ini, mari silakan di-subscribe, mari silakan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan diberikan like supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membawa kebaikan bagi kamu, yang akan bermanfaat bagi kamu. Dan bila kamu merasa video ini bagus dan berguna, kamu bisa share video ini di media sosialmu supaya ini juga bisa menjadi kebaikan bagi orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarmu.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai pada penghujungnya. Saya Agus Vianus.